Nah, para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah apa yang disampaikan tadi dalam Manqabah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Ahmad Kanji sudah cenderung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani meskipun dia di bawah bimbingan gurunya Syekh Maghribi. Kecenderungannya itu membawa mahabbah yang luar biasa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kemahabbahannya itu, beliau mencari siapa sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan sebelum berjumpa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau sudah berjumpa di alam ruh, ya, di alam ruh beliau berjumpa, tidak berjumpa di alam fisik. Lalu dijadikan murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di alam ruh itu pula. Luar biasa ini orang. Berarti ini orang spiritualitasnya memang sudah bagus, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia dalam kualitas ruh bagus, ya. Kekasih Allah bahasa Arabnya adalah wali, waliullah, kekasih Allah. Kekasih Allah, wali ini ada wali bimakna fa'il, ada wali bimakna maf'ul. Mana wali bimakna fa'il? Wali bimakna fa'il adalah dia yang ketika salik, ketika suluk, ketika dia mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu usahanya keras, luar biasa. Itu riyadhahnya keras. Dia harus menempuh perjalanannya secara, mungkin kalau ada aral di hadapannya dia harus hadapi, kalau ada batu besar di hadapannya dia harus hancurkan, begitu. Kalau bisa dia harus gali bumi supaya dia bisa menempuh jalan spiritualitas yang dia inginkan. Itu wali fa'il namanya. Dia kerja keras untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala angkat keimanannya. Karena dia berusaha keras tadi, berusaha keras. Ada juga yang disebut dengan wali maf'ul, kekasih Allah yang memang sudah dibikin oleh Allah, sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam sananya. Termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sebenarnya itu wali yang maf'ul, wali yang sudah disediakan, diciptakan oleh Allah sejak zaman azali. Ruhnya sudah bagus, spiritnya sudah bagus. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu dari kisah Manqabah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani saat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ruh beliau diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Kemudian menjadi tangganya Rasulullah Muhammad SAW untuk naik buraq. Bahkan itu kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di tahun 1066 Masehi ya, 1066, itu peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj adalah kurang lebih 400 atau 500 tahun sebelumnya. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani secara ruh, secara spiritual itu sudah terkenal 500 tahun sebelum beliau dilahirkan. Sama Rasulullah Muhammad SAW pun sudah terkenal namanya di Bible sebelum beliau Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Itu tandanya mereka yang mempunyai spirit yang sangat bagus itu sudah dikenal duluan di alam dimensi manusia, padahal mereka belum diturunkan. Nah, ini yang disebut dengan wali maf'ul, kekasih Allah yang memang sudah Allah ciptakan, gitu ya. Termasuk Syekh Ahmad Kanji. Syekh Ahmad Kanji ketika beliau berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di alam ruh, langsung diberikan hirqah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berupa sorban hijab, mahkota merah dan sorban hijau. Nah, ini penanda hirqah, penanda bahwa beliau adalah seorang waliullah. Nah, begitu. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang ada hadir di sini mungkin saja ada yang masuk kategori klasifikasi wali maf'ul, tapi kan nggak tahu, la ya'riful wali illa wali, nggak ada yang tahu bahwa seseorang itu wali kecuali wali juga. Kalau saya tahunya ya Kang Oki ya ini tukang ngurusin wali ya,
wali murid, wali santri ya, waktu beliau jadi lurah santri gitu di Azainiyah gitu. Kalau saya bukan wali siapa-siapa karena saya nggak punya anak, bukan wali murid gitu. Itu kalau Pak Sutono wali mana Pak? Wali santri gitu. Wali-wali daya ya. Walinya wali-wali daya gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah Tuan Syekh Ahmad Kanji menandakan bahwa beliau adalah salah satu dari wali maf'ul, salah satu yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedemikian pun ya, kita juga jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Karena apa yang sedang kita lakukan ini merupakan kawah candra di muka untuk menjadi bagian dari orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya kerjanya harus lebih keras, riadohnya harus lebih giat, mujahadahnya harus lebih sungguh-sungguh begitu ya. Maka yang kita baru terima mungkin di antara kita mendapatkan talqin dzikir itu istiqomah saja, amalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dalam hari demi hari kita melaksanakan riadoh yang dari guru kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun demi tahun, pasti akan ada hasilnya. Insya Allah ada hasilnya. Cuma kita semua nggak merasakan hasilnya. Iya. Coba deh kita tanya pada diri kita sendiri dulu sebelum bertarekat, apakah kita pernah melakukan sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah isyraq? Kayaknya sih belum pernah. Baru tahu kenal sholat sunnah isyraq itu setelah bertarekat. Sebelum bertarekat kenal kita yang namanya sholat sunnah awwabin? Enggak, kebanyakan kita enggak kenal. Ya. Apakah kenal yang disebut dengan sholat sunnah ridaf'il bala? Enggak kenal kalau enggak itu ada di dalam tarekat. Nah, itu semua disetting oleh guru kita ya, supaya kita mampu mengamalkan apa yang memang beliau amalkan. Kita ini cuma tinggal menapaktilasi apa yang sudah beliau lakukan ya. Tinggal napaktilas doang kok. Jalannya udah dibuka, udah dibabat jalannya, tinggal kita lewatin jalan itu. Kadang-kadang jalan itu memang suka ada ranjaunya begitu ya. Kalau yang berhati-hati insya Allah lurus. Kalau nggak berhati-hati ya begitu deh, kadang-kadang kena ranjau ya, kadang-kadang kena musibah, kadang-kadang kena ujian. Nah, itu hal yang biasa Bapak-bapak ya, hal yang biasa. Nah gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam praktek zikir yang dilakukan oleh kita berdasarkan arahan guru kita, kalau kita coba telisik, yang hakikiahnya, yang substansinya cuma ada 3. Apa itu? Pertama adalah mandi, ya kan? Pertama adalah mandi. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga baru zikir. Ini substansi nih Pak, ya, mandi, sholat, zikir, ya kan? Ini kalau kita mau laksanakan dan kalau kita mau istiqomah dengan 3 hal ini, insya Allah, ya, semuanya akan kita peroleh dengan sesuatu yang mendapatkan keberkahan dari guru kita. Mandi, kita mandi taubat jam 2 pagi. Setelah mandi taubat kita melaksanakan apa? Sholat, ya kan? Sholatnya banyak, alhamdulillah dikasih sholat yang banyak. Kalau yang rajin, ya, yang gak rajin paling nggak sholat 5 waktu ya, alhamdulillah segitu juga. Oke. Lalu kemudian zikir. Nah, zikirnya sendiri macam-macam tuh, zikir harian, zikir khataman, zikir manakibah. Itu substansinya itu saja. Kalau semua itu 3 hal istiqomah dilakukan, ya, istiqomah dia, ajak dia, dawam dia, continue dia, insya Allah akan banyak keberkahan yang diterima oleh diri. Karena dalam sebuah maqalah
Al istiqomah khairun min alfi karam. Sebuah keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka istiqomah saja dulu ya. Jangan pengen bisa terbang di udara. Ya Pak Sutono ya. Jangan pengen ada di sini kemudian juga ada di sana. Ngerogoh sukmo. Nah, ya. Jangan pengen begitu ya. Jangan pengen berjalan di atas air. Ya. Kalau mau bisa terbang gampang sekarang, karomahnya cuma ini, fulus. Ya, betul nggak? Ada duit bisa beli tiket, bisa terbang ke Aceh, bisa terbang ke Malaysia, kan begitu. Ya. Ada duit dia bisa naik kapal, berarti berjalan di atas air tuh kan. Lalu apa lagi? Bisa ada zaman sekarang tuh semuanya kalau misalkan kita bisa bertransformasi ya, zaman sekarang lewat Zoom meeting, kitanya ada di sini tapi bisa disaksikan oleh teman-teman kita di Amerika. Zoom meeting itu udah teknologi tuh ya, zaman sekarang udah digantikan sama teknologi karomah seperti itu. Nah yang paling penting adalah kita istiqomah ya, istiqomah saja. Alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada Pak Kiai Imam Sutono sudah menyelenggarakan zawiyah di sini, halaqah di sini tiap malam Jumat ya. Nah ini menjadi wasilah untuk datangnya keberkahan, untuk datangnya nur Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini, yang pastinya melalui guru kita, sumbernya melalui guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa radhiyallahu anhu. Dan jangan pernah kita berpaling dari beliau. Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Hari itu semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diseru. Allah menyeru kulla unasim, tiap-tiap manusia, biimamihim, beserta imamnya. Di yaumul mahsyar nanti kita kumpul, kalau kita masih bermursyid kepada guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, maka di alam mahsyar itu kita akan bersama dengan beliau di bawah panji beliau ya. Kalau di alam dunia kita nggak bermursyid dengan beliau, maka kita nggak ada dalam barisan beliau. Mungkin ada barisan yang lain, atau mungkin juga nggak punya barisan karena barisannya nggak diakui. Begitu ya. Maka kita tetap aja mancep ya, bersandar terus kepada beliau ya. Karena beliau ini kalau pada paham posisi beliau, sebenarnya nggak pernah mau meninggalkan beliau sebagai mursyid gitu. Alhamdulillah kita semua disatukan kemursidannya oleh beliau Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafa dan Jilani. Jadi kita akan bersama-sama dengan beliau karena kita akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan beliau di sana dengan imam kita. Beliau bermursyid kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, maka di bawah panji Abu Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Abu Sepuh di bawah panjinya siapa? Syekh Tolha. Syekh Tolha di bawah panjinya siapa? Mama Agung Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib di bawah panjinya siapa? Syekh Samsuddin. Terus di bawah panjinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus di bawah panjinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus di bawah panjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ya.